Oke teman-teman semua, kita akan konsistensi tentang uji RPS. Nanti kita akan uji konsistensi data dari data hujan yang sudah tersedia. Jadi kan kita bisa lihat bukan yang diberikan dari dosen sudah tersedia data hujannya tentang beberapa tahun ya. Ini dari berbagai stasiun yang tersedia dalam satu das. Kalau saya sudah Sungai Opa. Jadi nanti kita rekap dan kita ambil nilai maksimumnya dari satu tahun yang mewakili nilai tersebut. Contohnya kalau ini kan tahun 1999, data paling besarnya ada di 79,6 kan berarti ini. Nah terus jadi kita ambil lagi data yang paling maksimal dalam masing-masing bulan. Jadi masing-masing bulan tersebut kita data cari yang paling maksimal. Contohnya tahun ini, jadi yang nilai maksimum per tahun ini dari masing-masing bulan dalam satu tahun mewakili data yang diperoleh atau disediakan dalam satu tahun tersebut atau kurang lebih. Terus kita sudah di rekap semua, langsung aja. Jadi kurang lebih nanti saya pakai datanya yang jelas ini sudah saya rekap. Saya ambilnya 20 tahun, nanti teman-teman sesuaikan dengan ketentuannya biar rentang berapa tahun. Kalau saya pakainya 20 tahun ya apa, bisa 15 sampai 20 tahun. Nah, berarti kan seperti ini data maksimumnya, dan kita rata-rata dulu semuanya data hujannya. Nah, jadi secara singkatnya tadi di konsistensi data atau RPS nanti dilakukan untuk mengetahui keberadaan data di lapangan. Jadi kan nanti kita menguji data dari data hujan ini apakah konsisten dan tidak terlalu heterogen. Makanya kita nanti ujinya melalui uji RPS dulu. Jadi by doing aja. Nah, jadi secara singkat tadi kan kita akan memakai beberapa rumusnya. Nah, jadi untuk titik start awalnya, jadi kan tadi kan kita rata-rata sudah rata-rata ya. Nah, jadi titik startnya nanti ini untuk menghitung dari penyimpangan, sebelumnya menghitung penyimpangan data dari nanti tahun ke tahun. Ini data hujannya dikurangi dengan apa? Ini di waktu. Nah, kita di sini pakainya data rentang 20 tahun. Nah, terus kemudian ini untuk nilai absolutnya, jadi nilai tanpa hitungan minus ya. Jadi tinggal usaha BS. Nah, terus kita rata-rata dari SK ini, kemudian kita menghitung di ragam varian datanya. Jadi nanti untuk mencari rumus sebaran data variannya, jadi nanti kita bisa tahu seberapa jauh sih rata-rata data kita itu apakah bervariasi atau seragam gitu. Ini rumusnya tadi X ini ya, udah dikurangi dengan datanya kan absolutnya, terus dikuadrat dibagi dengan N. Jadi nanti ini terus kita kuadratkan dibagi dengan jumlah data kita ada 20. Nah, terus kita waktu. Terus kita jumlah dari sum dari semua di random varian data tadi. Terus D-nya ini kita hitung di sini kan di kuadrat. Tadi kita di 1347 jumlahnya dipangkatkan dengan 0,4. Nah, terus nanti buat menghitung
Ini kita SK-nya, kita ambil data yang maksimum, kumulatif. Tapi nanti setelah ini. Nah, jadi ini skala rumusnya. Jadi nanti skala rumusnya kita bagi tadi dengan sebaran datanya yang di DY tadi. Jadi kita samakan skalanya dulu. Yang SK ini dibagi dengan DY tadi. Kan tadi DY kuadrat, kita DY pangkat 1. Nah, udah. Terus kita lihat dulu. Terus kita cari SK max-nya dari yang sini. Terus kita cari SK min-nya. Terus ini buat cari SK smart motif absolutnya sama dengan yang tadi. Nah, terus kemudian untuk mencari Q ini SK max-nya ini sama ya. Jadi kita absolutnya max kita nyari nilai tertinggi dari ini, dari SK min. Nah, ini kita cari max-nya dari yang FSA absolut ini. Oh, sorry. Nah, terus ini kan yang nilai R tadi kan mulai dari SK maksimumnya dikurangi dengan SK minimumnya. Nah, terus yang ini tinggal dibaginya dengan jumlah data pangkat 0,5. Ini juga dibagi dengan rentang, ini dibagi dengan yang R ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita akan dapatkan angka Q-nya dan juga R-nya. Nah, kita lihat dari tabel awal. Kalau dari sumber Harto, jadi kan kita pakai batas maksimum 90%. Jadi semisal rentang data kita itu 20, maka batas maksimal itu 1,1. Jadi ketika lebih dari 1,1 itu sudah melebihi standarnya. Nah, setelah itu untuk 9% kan dan angkanya itu 1,34. Berarti untuk angka Q-nya dan R-nya kita ada di bawah itu ya, di bawah 1,1 dan 1,5. Berarti dengan kata lain hitungan penyimpanan kita sangat kecil dan maka data kita di bawah toleransi gitu. Ya, sekian, terima kasih.